kali ini kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Yang pertama, di sini ada jangka sorong, ada mikrometer sekrup, ada penggaris, dan ada meteran. Alat ukur panjang ini bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Oke, kita sudah tahu bahwa fungsinya untuk mengukur panjang, tetapi kita harus pastikan benda yang kita mau ukur. Misalkan saja Ibu punya benda ini, silinder ya, silinder pejal, dia memiliki diameter, dia memiliki panjang, dia memiliki tinggi ya. Kita bisa ukur benda ini yang kecil menggunakan apa? Alat ukurnya. Apakah oke atau baik ketika kita mengukur panjang tabung ini, silinder ini menggunakan meteran? Ya, Ibu tahu bahwa kalian sudah mengerti ya aturan menggunakan alat ukur. Jadi kita harus menyesuaikan alat ukur dan benda yang akan diukur. Ketika kita punya alat ukur ada 4 ya, penggaris, mikrometer sekrup, ada jangka sorong dan meteran. Tetapi yang mau kita ukur adalah silinder yang segini. Maka kita akan menggunakan apa? Bisa menggunakan penggaris dan juga menggunakan jangka sorong. Tetapi untuk lebih baiknya kita menggunakan jangka sorong. Kenapa? Jangka sorong memiliki ketidakpastian lebih kecil daripada penggaris. Itu alasannya. Jadi hasilnya akan lebih baik dan memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang sebelum mengukur silinder ini, Ibu akan menjelaskan beberapa cara bagaimana menggunakan alat ukur panjang ini. Yang pertama kita akan membahas alat ukur panjang, yaitu mistar atau penggaris yang biasa kita sebut ya. Nah, mistar ini memiliki skala sampai 30 cm dan memiliki ketelitian. Nah, mistar ini kita bisa gunakan untuk mengukur panjang dari benda ini nih. Kita ukur, bagaimana cara mengukurnya? Kita letakkan benda tersebut, lalu kita ukur di sini, kita paskan ya, skala 0. Nah, dan ternyata dari pengukuran ini didapat hasil pengukuran yaitu 3 cm. Nah, bagaimana ketika kita mengukur menggunakan penggaris? Posisi mata kita bagaimana? Dan sebaiknya apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama, posisikan benda pertama di skala 0. Lalu usahakan untuk melihat skala tegak lurus ya, dengan mata ya, penggaris dan mata itu tegak lurus. Nah, ketika seperti itu, kemungkinan untuk terjadi kesalahan tidak ada atau seminimal mungkin. Oke. Nah, hasil pengukurannya ternyata 3 cm menggunakan penggaris ini. Oke, sekarang kita akan membahas tentang jangka sorong. Ini yang namanya jangka sorong. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong, yang pertama di sini ada rahang tetap, yang di sini ada rahang geser atas sama bawah ya. Yang di sini rahang atas, ini rahang bawah. Dan di sini ada penguncinya. Lalu ada skala nonius yang ini, dan ini skala utama. Lalu jangka sorong ini digunakan untuk apa aja? Yang pertama berfungsi sebagai untuk mengukur diameter dalam ya. Untuk mengukur diameter dalam yang menggunakan rahang atas, lalu untuk mengukur diameter luar menggunakan rahang bawah. Lalu rahang ini bisa digeser-geser ya, seperti yang tadi saya bilang. Nah, untuk yang di bawah sini ini bisa kita gunakan untuk mengukur suatu kedalaman. Bisa tabung, bisa kedalaman gelas ataupun apa yang mau kita ukur. Nah, tetapi kita harus memperhatikan kira-kira skala ini mencukupi kebutuhan kita atau tidak begitu. Lalu bagaimana sih cara menggunakan jangka sorong ini? Kita ambil satu benda, kita menggunakan benda ini, sebut aja silinder ya. Nah, kita ukur yang pertama adalah panjangnya dahulu. Nah, panjangnya berapa? Di sini kita usahakan bahwa benda benar-benar ada di rahang
dengan baik, ya kan? Oh iya, kelupa. Ketika kita akan menggunakan jangka sorong ini, kita harus memperhatikan skala, ya. Skala nonius dan skala utama, angka nolnya harus ada di garis lurus. Dan bisa kita lihat bahwa di jangka sorong ini, skala nol dari skala utama dan skala nonius sudah berada di garis lurus atau berhimpit. Nah, maka jangka sorong ini bisa langsung kita gunakan. Langsung ya, seperti tadi kita tempatkan ini. Nah, lalu posisikan dengan baik ya, dengan baik seperti ini. Lalu kita kencangkan. Nah, ketika sudah kencang, kita bisa seperti ini. Nah, kita tidak pegang si benda tersebut, maka benda juga tidak akan jatuh. Nah, kita sekarang baca berapa skala yang terlihat. Oke, kita bisa pastikan cara untuk mengukur atau membaca jangka sorong ini. Pertama, bacalah skala jangka sorong angka sebelum 0. Angka sebelum skala 0 di skala utama. Ukur panjangnya tepat di skala 3 di skala nonius dan berhimpit dengan skala 0. Oke, kita lihat dulu berhimpit atau tidak ini. Lebih berhimpit di skala nonius 1 ya. Berarti kita tuliskan 3 hasil pengukur ya. Hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Berarti skala utamanya adalah 3 cm ditambah dengan skala nonius yang berhimpit dengan skala utama. Di sini ada di 1 ya. Kalau yang 0,5 ini masih geser. Jadi di 1. Maka karena ini milimeter, kita tuliskan begini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mikrometer sekrup. Nah, ini yang namanya mikrometer sekrup. Bagian-bagian dari mikrometer sekrup ini ada beberapa ya. Yang pertama, di sini ada landasan. Lalu di sini tempat benda ya, tempat benda. Dan di sini adalah poros. Lalu ada skala utama. Ya, skala utamanya di sini. Skala utama, skala nonius seperti biasa. Nah, di sini ada bidalnya untuk memutar. Lalu di sini ujung ada roda gerigi. Bagaimana Bu cara untuk menggunakan mikrometer sekrup ini? Pertama, kita posisikan dulu, kita tes apakah skala utama dan skala nonius yang ada di mikrometer sekrup ini benar-benar berada di skala 0 lurus. Kita cek. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa skala kenceng ya. Ini udah kenceng ini. Nah, kalau seperti ini berarti mikrometer sekrup ini bisa digunakan. Misalkan kita akan mengukur yang tadi lagi. Ini kita putar-putar aja dulu ya. Lalu masukin ini bendanya. Kita ukur silinder diameternya, diameter silinder. Nah, posisikan, kita kencangkan. Lalu kita kunci. Inilah penguncinya. Nah, ketika sudah kunci, ini nggak bisa lagi kita putar-putar. Begitu. Lalu ketika sudah gitu, ceklikin. Nah, ini tuh roda bergerigi ya. Jadi ini harus klik 1 kali ketika kita sudah mengunci. Kita baca sekarang. Bacanya yang pertama adalah skala utamanya dulu. Skala utama yang terbaca adalah 10. Nah, bisa kita lihat ya. Di sini ada skala yang di atas, ya kan? Lihat 10, tetapi bagaimana jika yang terbaca adalah seperti ini? Ini kita longgarkan dulu. Seperti ini. Nah, kita bacanya 10,5, ya kan? Ada bawahnya. Tetapi untuk diameter silinder yang akan kita ukur adalah pas di angka atau di skala 10. Tadi ya. Nih, sudah kencang, kita kunci lagi, klik oke. Lalu kita baca sekarang. Di sini 10, Ibu tulisnya 10 mm.
10 mm ditambah dengan kita baca skala yang non-use-nya 45, 46, 7, 8 ya kan? Berarti hasil pengukuran sama dengan 10 mm ditambah 0,40 berapa tadi? 48. Oke, sekarang kita akan membahas tentang alat ukur waktu. Di sini ada stopwatch, yang ini ada yang analog, bentuknya seperti ini. Kita harus membacanya seperti jam ya. Yang di sini digital, langsung keluar angkanya begitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang alat ukur massa. Yang pertama, Ibu memiliki neraca pegas. Nih ya, neraca pegas. Bagaimana cara menggunakannya? Kita gantung seperti ini, pastikan skala nolnya benar-benar lurus dengan garis merah ini. Nah, ketika tidak, kita tarik. Nah, kita pastikan lagi, oh belum. Kita nolkan dulu ya. Sudah nol, maka pegas ini bisa langsung digunakan. Dan perhatikan, di sini adalah Newton ya, ini gram. Maka kita harus konsisten membaca ya yang Newton atau yang gram. Kalau gram itu benar-benar sudah menjadi massa, tetapi kalau Newton itu baru berat. Nah, untuk dari berat menjadi massa dibagi dengan gravitasi. Percepatan gravitasi yang ada di ini ya. Tentang neraca 3 lengan, neraca Ohaus. Bagian-bagian dari neraca ini ada tempat beban, lengan belakang, lengan tengah, lengan depan. Lalu di sini ada skrup untuk mengatur keseimbangan. Jadi kalau kita akan menggunakan neraca ini, kita harus pastikan bahwa garis yang di sini, ini garis skalanya ya, itu harus lurus dengan skala 0 yang di sini. Nah, kita pastikan dulu dia benar-benar di skala 0. Nah, sekarang sudah ya. Bagaimana cara menggunakannya? Kita punya ini beban ya. Beban, Ibu punya ini, kita langsung timbang, posisikan benar-benar ada di tengah. Ya. Posisikan benar-benar ada di tengah. Lalu lengan yang pertama kita geser adalah lengan paling besar masanya. Bukan masanya, skala masanya. Di sini ada 100 gram, 500 gram, ada 10 gram. Jadi kalau 10 ini dari 0 ke 10 gram, yang 500 ini dari 0 ke 500 gram, yang paling belakang adalah 0 sampai 100 gram. Kita harus geser lengan yang ada di 500 gram. Sebenarnya terlalu berat ini. Nah, kurang ya. Lalu kita geser. 90 masih kurang. 100 kebesaran. Maka kita mundur ke 90. Lalu kita geser yang lengan depan sendiri. Oke, ternyata kita lihat di sini. Kita paskan di 5 saja ya. Coba benar atau enggak? Kita lihat ya. Masih kurang sedikit. Apakah dia akan garis lurus? Dan ternyata garis lurus. Maka kita akan membacanya. Kita tinggal menjumlahkan skala yang terlihat, yang terbaca. Pertama 290 dan 5. Berarti ini berapa? 295 gram. Apakah salah? Apakah ini kurang? Kurang sedikit ya. Coba kita geser. Nah, coba ini. Sebenarnya ini akan tepat. Berarti kita tinggal jumlahkan ya, 295
plus 90 plus 5,1. Berarti 295,1 gram untuk ini bendanya. Nah, lalu itulah alat ukur massa, yaitu neraca Ohaus. Masih ada beberapa neraca lagi, ada di lab kimia. Besok kalau